Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kau wawancara di Pondok Pesantren Dasar تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جودا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dinto, Aktina Awawancara, alumni Nazhatul Tulab, Sekadiman Detik Komisioner KPU Kabupaten Sampang. Sebelum apa pertanyaan, Aktina mau sesukeni tentang Sivina. Nama Siti Aisyah, sarjana ilmu komunikasi dan magister sosial komunikasi Islam. Tempat tanggal lahir Sampang 17 Agustus 1988. Jenis kelamin perempuan. Status perkawinan kawin, warga negara Indonesia. Alamat KTP Dusun Seneng, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Riwayat pendidikan pada tahun 2017 sampai 2019. Program Pasca Sarjana S2 Komunikasi dan Magister Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan alumni Nazhatul Tulab pada tahun 2000. Kerjaan saat ini anggota KPU Kabupaten Sampang periode 2019 sampai 2024, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Dan terakhir saya dengar Ibu menjadi peserta program IVLP yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Kenapa ini acara tadi pengalamannya Ibu? Iya, jadi yang perlu digarisbawahi sekarang ini karena kamu mewawancarai seorang alumni, perlu diperjelas bahwa memang saya mondok di Pondok Pesantren Nazhatul Tulab mulai tahun 2003 sampai 2006. Jadi 3 tahun saya di sana di jenjang pendidikan SMK. Saat itu SMK masih perdana dan saya menjadi siswa perdana di SMK Nazhatul Tulab bersama dengan teman-teman yang lain. Kemudian terakhir adik tanya tentang IVLP ya, IVLP ya betul sekali. Saya dipilih oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat sebagai salah satu pemimpin perempuan yang dianggap mampu membawa perubahan di lingkungannya. Karena yang dilihat bahwa di Kabupaten Sampang ini adalah daerah yang sangat patriarki sekali. Jadi sangat minim sekali perempuan bisa berkarir dan bisa masuk di jabatan publik seperti itu. Jadi mereka memilih saya untuk menjadi seorang agen perubahan yang bisa membawa perempuan-perempuan yang lain, mengajak perempuan-perempuan yang lain agar bisa menjadi setidaknya menjadi seperti saya yang bisa duduk di jabatan publik. Jadi tema IVLP kemarin itu empowering peacemaker and agent of change. Jadi membawa perdamaian dan agen perubahan. Semoga saja nanti peran saya di KPU Kabupaten Sampang membawa perubahan yang baik, menjadi contoh yang baik bagi perempuan-perempuan lain agar tidak ragu untuk bisa bekerja dan berkompetisi dengan laki-laki di luar sana untuk bisa bekerja. Baik, selain saya buka pertanyaan. Kenapa kalau gona Ibu sebagai? Ya, pekerjaannya itu saya terpilih menjadi komisioner
komisioner KPU Kabupaten Sampang di Juni 2019. Jadi dilantiknya itu 11 Juni 2019. Saya terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Sampang periode 2019 sampai 2024. Jika pertanyaannya apa pekerjaannya, itu kembali lagi kepada tugas KPU. KPU itu adalah lembaga negara di mana diamanahi oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Tahu kan pemilihan umum apa? Ya, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Jadi ketika nanti ada pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPRD, kemudian ada pemilihan DPD, ada juga pemilihan gubernur dan juga pemilihan bupati, itu yang menyelenggarakan adalah KPU. Dan saya ada di KPU Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan di tingkat kabupaten. Apa rasa paling peran penting dalam KPU? Yang berperan penting ketika saya menjadi komisioner di KPU ini tentunya keluarga pastinya. Jadi seorang perempuan ketika memutuskan untuk berperan, maksudnya berkarir di luar, itu harus mempunyai support system yang kuat, terutama dari keluarga. Jadi support dari keluarga itu sangat dibutuhkan oleh seorang perempuan, karena walau bagaimanapun ketika dia sudah memilih untuk berkarir di luar, dia tidak serta-merta melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu, sebagai perannya ibu di rumah, yang tidak bisa digantikan oleh seorang bapak. Maka dari itu penting support dari keluarga sekitar. Karena wawancaranya di rumah, maka pastinya ada noise dari anak-anak ya. Seperti itu. Maka dari itu support dari keluarga sangat penting. Jadi intinya itu adik-adik, jika kalian mau berkarir di luar bekerja, itu yakinkan kepada keluarga kalian bahwa kalian mampu bekerja tanpa melupakan tanggung jawab yang ada di rumah. Katin apa caranya ibu mengatasi masalah kadang hambatan kesusahan ini? Masalah hambatan itu semuanya pelajaran. Pelajaran yang akan bisa membuat pribadi kita menjadi lebih kuat. Memang tidak mudah mengatasi semua masalah yang datang menerpa. Cuma kita tidak boleh terlena akan masalah-masalah tersebut. Selalu ada solusi di balik masalah dan semua masalah pasti akan berlalu. Caranya gimana? Kita harus banyak berdiskusi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya, yang profesional, yang berpengalaman. Jadi kita tidak boleh berdiam diri di dalam. Kita harus mencari keluar, mencari jawaban keluar. Kira-kira masalah ini pasti pernah ada orang yang pernah mengalaminya. Jadi kita perlu saran, masukan, dan bimbingan dari orang tersebut. Seperti itu. Jadi buat adik-adik sekalian, jika mempunyai masalah, jangan berdiam diri, jangan malah jumut sendiri di dalam kamar. Keluarlah, berdiskusilah dengan banyak orang, itu akan membuka pikiran kalian, membuka wawasan kalian, supaya kalian lebih dewasa lagi menghadapi permasalahan yang akan terjadi di kehidupan selanjutnya. Terakhir, mungkin Manabi kayaknya apa yang penutup motivasi kepada pemuda-pemudi sebenarnya Mangke? Iya, gini, motivasinya saya masuk di Kabupaten Sampang itu dimulai dari motivasi yang tidak enak, karena saya melihat banyak sekali PR yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu KPU ketika terjadi pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sampang. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, terutama di Sampang ini. Sampang sudah masuk zona merah sebenarnya. Setiap kali ada pemilihan itu selalu ada PSU. Adik tahu apa PSU? PSU itu adalah pemungutan suara ulang. Bisa penghitungan suara ulang, bisa pemungutan suara ulang. Jadi berarti di sana ada permasalahan, permasalahan administrasi atau permasalahan teknis seperti itu.
Jadi itu PR-nya. Jadi motivasinya adalah bagaimana kita bisa merubah nama baik Sampang, bisa merubah Sampang ini menjadi daerah yang cerdas dalam berpolitik, seperti itu. Supaya apa? Supaya pemimpin yang terpilih nanti itu adalah pemimpin yang terbaik. Karena apa? Proses terpilihnya pemimpin itu dari proses pemilunya, proses pemilihannya. Ya, proses pemilihannya. Jadi saya harap adik-adik sekalian jangan sampai buta politik. Harus selalu mengikuti perkembangan politik yang ada di daerah, minimal di daerahnya kalian sendiri. Kalau bisa tingkat nasional hingga tingkat internasional seperti itu. Karena apa, Dek? Politik ini sangat berperan dalam kehidupan manusia, kehidupan masyarakat. Setiap harga pokok, harga minyak, harga gula, harga beras itu ditentukan oleh kebijakan politik. Ya. Apa? Ketika kalian ada pemilihan, pilihlah pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar baik bagi kalian, sehingga apa? Bisa melanjutkan apa yang menjadi aspirasi kalian. Jadi ketika nanti ada pemilihan, saya harap ada peran serta dari kalian kaum milenial ini untuk selalu berpartisipasi aktif, tidak hanya menjadi pemilih tapi bisa juga menjadi penyelenggara, sehingga Sampang menjadi lebih baik. Cukup selanjutnya wawancara Abdina. Kalau lebihnya terima maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga pemuda-pemudi milenial bisa ikuti jejak ibu. Ya, semoga sukses. Amin.